Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Baik lagi ke channel gue, Christopher Kwok. Yes, kali ini gue pengen nyapa kalian. Gue pengen sharing-sharing aja sama kalian semuanya. Well, yang pastinya kalian jangan ke distract sama gigi gue. Karena gigi gue ada sedikit yang salah. Gue akan bikin penjelasannya di video selanjutnya. Lebih kepada sharing aja. Gimana sih dan apa sih yang gue lakukan selama masa pandemi ini? Gimana caranya gue bisa menghilangkan rasa jenuh, stres gitu kan? Yang biasanya mungkin kalau misalnya gue ataupun kalian dengan teman-teman kalian tuh suka hangout ke mall, nonton bioskop, atau pergi ke tempat gym, bahkan kalian bisa traveling ke luar kota ataupun ke luar negeri. Nah, untuk masa pandemi ini kan kita nggak bisa sama sekali tuh. Nah, hari ini gue pengen ngebahas sih apa-apa aja yang apa-apa aja yang gue lakukan selama masa pandemi ini yang mungkin juga bisa kalian lakukan juga di rumah dan bisa mengisi kekosongan kalian, jadinya stresnya bisa berkurang. So, let's check it out. Oke, sesuai dengan judul gue hari ini, ya, sharing time kali ini, gue akan memberikan beberapa hal yang bisa gue lakukan untuk bisa menghilangkan stres gue di saat-saat pandemi seperti ini. Apa aja, dan itu sebenarnya simple, ada di kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya kita bisa ulang dan kita lakukan. Dan sangat bermanfaat juga buat kita, gitu. Jadi, itu belajar masak. Nah, gue memang bukan tipikal orang yang suka banget ada lama-lama di dapur ya. Which is sebenarnya bokap gue sendiri itu mantan chef. Dulu dia tuh chef untuk Chinese food. Tapi gue dan adik-adik gue nggak ada sama sekali yang suka ada di dapur. Nah, karena di masa pandemi ini yang jualan itu sangat-sangat minim, karena kosan gue dekat dengan pasar, jadi gue punya ide untuk bisa masak sendiri. Gue belajar masak sendiri. Ya, kenapa maksudnya gue mau masak? Karena ya itu tadi tuntutan, pengen makan tapi makan yang bervariasi. Jadi gue masak itu masakan yang biasanya simple aja, seperti rebus-rebusan, tumis-tumisan yang bumbunya tuh nggak ribet dan nggak susah untuk gue dapetin, dan gue tahu bumbunya. So, kalaupun gue nggak bisa, biasanya gue nge-YouTube. Nah, gue cari tahu tuh gimana sih cara buat makanan itu, gimana sih cara buat ini, bumbunya apa, step-stepnya apa, bahan-bahannya apa, tuh gue catet, terus gue bawa ke pasar. Kalaupun enggak, yang mendadak, misalnya yang masakan-masakan yang biasanya gue masak di rumah, nah gue telepon nyokap deh, gimana caranya, bumbunya apa aja, terus step-stepnya tuh apa duluan yang dimasukin. Sekaligus juga di masa pandemi kayak gini kan gue nggak bisa balik rumah, nah jadinya silaturahmi sama orang tua. Sebenarnya manfaatnya ada banget loh kita belajar masak. Pertama, kita selain ngilangin kejenuhan, ada waktu-waktu kita untuk berkreasi dalam buat masakan kayak gitu. Selain itu, yang pastinya yang namanya masak kayak gini, kita bisa nambah skill. Nah, yang kedua yang biasanya gue lakuin adalah kayak gini nih, kayak ini sekarang, yaitu ngoceh YouTube. Nah, memang mungkin gue nge-YouTube baru kali ini lagi setelah pandemi, karena gue masih kerja di era pandemi kayak gini sampai jam 3 sore. Setelah itu gue pulang ke rumah. Nah, biasanya gue masak. Nah, sebenarnya aktivitas masak gue itu terkadang gue videoin. Selain itu, sebenarnya kalian juga bisa tuh ngoceh-ngoceh di YouTube. Apapun yang inginkan kalian omongin, mungkin konten-konten apapun yang ingin kalian sampaikan di YouTube, kalian bisa sampein gitu. Ataupun mungkin kalian kalau misalnya malas ngedit di YouTube, kalian bisa bikin di Insta TV, atau mungkin di Insta Story, bikin konten-konten yang lucu yang bisa ngebuat orang-orang di sekeliling kalian tuh ikut juga ada interaktifnya dengan kalian gitu. Jadi gunain sosial media kalian untuk bisa menghilangkan kejenuhan, tapi pastinya harus positif ya konten-kontennya. Jangan sampai seperti teman-teman kita yang viral belakangan ini, yang jatuhnya malah membuat bulian, terus membuat orang geram, mengkritik secara pedas, dan tidak bermanfaat sama sekali buat diri sendiri maupun orang lain. Sebenarnya banyak banget aplikasi sosial media yang bisa membuat kita menjadi kreatif ya, seperti YouTube, ini salah satunya Instagram, Facebook,
Sekarang ini juga lagi marak TikTok ya kan. Kalian juga bisa berkreasi gimana caranya lah dengan aplikasi tersebut. So, selama sosial media itu bisa kalian gunakan secara positif, hasilnya juga pasti akan positif buat kalian juga. Nah, itu bisa menambah kreativitas kalian juga dan skill kalian. Yang ketiga adalah ngebangun sebuah charity. Nah, charity yang udah gue lakukan ini memang sebuah gerakan volunteer. Banyak banget gerakan charity yang dibuat oleh teman-teman kita di sekitar kita gitu kan. Tapi mungkin jangkauannya belum sampai ke orang-orang yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, mungkin kalian juga bisa menjadi salah satu volunteer untuk buat charity di tempat atau di target yang kalian inginkan. Nah, kalian bisa riset dulu, tanya ke sosial media kan, mungkin ada respon dari teman-teman kalian yang bisa ngasih jawaban bahwa di sekitaran mereka tuh masih ada loh terdampak COVID yang belum tersentuh oleh bantuan-bantuan. Nah, kalian bisa menjadi volunteer untuk hal itu. Karena manfaatnya dari gerakan ini, yang pertama kalian mendapatkan yang gue rasain pribadi sih, gue bisa mendapatkan respon positif dari teman-teman. Terkadang kita tuh sampai tersentuh, gue tuh sampai tersentuh gitu ketika melihat bantu salurkan gitu ya. Itu mereka merasa sangat terbantu dan merasa sangat bahagia gitu ketika mendapatkan bantuan itu kalian bisa dapetin insight yang sangat-sangat positif sekali dengan kegiatan semacam ini. Masih banyak cara untuk bisa melakukan kebaikan gitu tanpa harus kita langsung terjun ke lapangan gitu. Kalaupun memang terpaksa harus terjun ke lapangan, ya pastinya gunain alat pelindung diri yang selengkap-lengkapnya. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat positif sekali buat kalian kalau misalnya kalian bisa memulai gerakan yang baik ini. Yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah pedagang kecil-kecilan. Nah, di sini kreativitas kalian juga diuji, ya kan? Entah kalian bikin makanan, entah kalian menjual produk, entah apapun yang bisa kalian jual, coba deh untuk bisa kalian pasarkan dan kalian bisa realisasikan hal itu gitu kan. Kalian bisa berjualan dari rumah. Kenapa gue bilang itu hal yang positif? Karena yang bisa menghilangkan stres, kalian bisa disibukkan gitu dengan dengan kegiatan itu. Dan jualan itu bisa mengisi kekosongan kalian tuh. Jualan apa aja, yang penting pertama bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan, menambah uang jajan kalian juga, ya kan? Terus bisa menambah kreativitas kalian dalam hal pengolahan keuangan, pengolahan bisnis juga. Gak ada salahnya kalau kalian bisa mencari ide jualan apa yang kira-kira kalian bisa kembangkan di era pandemi seperti ini, yang kira-kira kalian bisa tangkap pasarnya itu sedang banyak. Well, itu aja hal-hal yang gue lakukan selama era pandemi ini untuk bisa menghilangkan rasa stres gue. Pastinya stay healthy, stay safe, berada di rumah kalau memang sangat tidak terpaksa, baik di rumah aja. Kalau memang itu terpaksa, bawa alat-alat perang. So, thank you so much buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa di subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis dan itu bisa membuat gue lebih semangat untuk buat video setiap saatnya. Dan jangan lupa juga di like dan di komen. Dan yang pastinya kalau misalnya memang menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian dan bisa kalian share ke teman-teman kalian, gak ada salahnya dong kalian share ke semua sosial media kalian karena itu semua gratis. Oke, see you in the next video guys. Dah.